Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, khotbah pada sore hari ini akan diganti dengan sharing tentang panggilan saya. Saya adalah Romo Joni Sasambe MSC. Saya berasal dari Manado, dari satu pulau terpencil di perbatasan antara Indonesia dan Filipina, yaitu Kepulauan Talaut. Dan saya berasal dari satu keluarga sederhana yang awalnya ibu saya adalah seorang Katolik dan bapak saya adalah seorang Protestan atau Kristen. Saya mempunyai 6 bersaudara dan saya adalah anak yang ke-6. Keinginan saya untuk menjadi seorang romo, seorang pastor waktu itu, saya ingat sekali waktu itu saya kelas 4 SD. Dan waktu itu ketika saya menanam singkong, saya kecapean. Dan kemudian saya duduk sambil memandang matahari yang akan terbenam, itu sekitar pukul 4.30 sore. Dalam situasi yang sangat lelah itu kemudian tiba-tiba saya berteriak dengan penuh sukacita dan berkata, saya akan masuk seminari. Mungkin karena kecapean, sehingga untuk lari dari rasa capek itu yang setiap hari harus ke kebun dengan menanam singkong dan lain-lain, akhirnya saya memutuskan diri dalam sukacita itu masuk seminari. Maka setelah tamat SMP, saya memutuskan untuk mengikuti tes masuk seminari menengah. Dan mungkin belum jalannya, ternyata setelah pengumuman saya tidak lulus. Akibat dari tidak lulus tersebut, maka saya menangis. Saya menangis dan saya mengurung diri di kamar selama 2 minggu. Tidak mau keluar-keluar, pertama karena rasa malu. Kedua karena rasa marah sama pastor paroki waktu itu. Kenapa saya tidak lulus? Dan ternyata alasannya karena pada waktu itu, pada saat tes di sana, kami tes di paroki kami karena paroki jauh. Dan waktu itu saya diberi tugas untuk memimpin doa makan secara spontan. Dan saya tidak bisa menghabiskan doa itu sampai selesai. Jadi itu alasannya, karena ternyata katanya belum siap. Nah, oleh karena itu, saya kemudian memutuskan untuk pindah dari kampung dan bersekolah di kota. Sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan SMA yang ada di Manado, di bawah asuhan salah satu pastor projo, dan tinggal di pastoran. Setelah lulus SMA, kemudian ternyata panggilan itu hilang. Tetapi kemudian dipaksa oleh pastor, kamu saya ambil dari kampung sana untuk mau masuk seminari. Jadi kamu harus tes di KPA. Akhirnya karena rasa hormat, saya memutuskan untuk tes masuk. Tetapi secara diam-diam waktu itu saya juga memasukkan formulir pendaftaran di teknik arsitek di Manado. Nah, waktu itu setelah menunggu sekitar 1 bulan tes masuk seminari belum juga muncul, tetapi pengumuman dari universitas ini masuk dan saya diterima. Tetapi 2 minggu kemudian akhirnya saya dinyatakan lulus juga, menerima pengumuman dari Seminari Agustinianum di KPA. Nah, disitulah saya bingung. Tetapi orang tua, keluarga di situ berperan, dan kemudian mereka meminta
agar saya segera mendaftarkan diri di KPA. Tetapi sebenarnya hati saya waktu itu paling besar untuk mau jadi arsitek. Oleh karena itu waktu pergi berangkat dari rumah menuju ke seminari, saya membawa dua-dua dokumen itu. Entah untuk pendaftaran ulang ke arsitek atau ke seminari. Dan inilah satu pengalaman yang indah ketika saya menunggu mobil angkutan umum. Pada waktu itu padahal siang hari, tidak ada satu mobil pun yang muncul. Akhirnya saya memutuskan mengambil keputusan di dalam diri sendiri. Mobil yang pertama entah tujuan kemana, saya akan naik mobil itu. Dan ternyata mobil yang muncul itu adalah mobil tujuan arah seminari. Sehingga saya masuk ke mobil itu dan pergi. Tetapi agak kecewa karena kenapa mobil yang di seminari harus muncul. Itu tetapi karena sudah keputusan saya, jadi saya ikuti. Nah, saya pergi ke satu kota yang belum saya kenal di Tomohon waktu itu dan saya tidak tahu KPA itu di mana. Ketika sampai di Tomohon, saya jalan kaki dan saya bingung mau kemana. Pas di salah satu pertigaan, saya ketemu seorang ibu. Seorang ibu yang bilang tua, belum juga, bilang muda, tidak juga. Pokoknya seorang ibu dan saya bertanya, saya minta tolong tunjukin di mana arah ke seminari. Baru ibu hanya berkata tanpa suara, silahkan menunjuk arah ke sebelah. Kemudian saya ikuti. Tetapi setelah beberapa meter, saya melangkah dan saya kemudian menengok ke belakang, tidak ada lagi ibu. Akhirnya saya berjalan terus, saya makin bingung, kemana ini? Tapi sambil mengikuti jalan itu terus, akhirnya saya bisa membaca papan nama seminari. Dan saya hanya berkata, akhirnya sampai. Kemudian maka saya mendaftarkan diri di seminari itu dan masuk di seminari. Di seminari 1 tahun kemudian melanjutkan pendidikan ke MSc. Kenapa saya pilih ke MSc? Saya juga bingung waktu itu. Tetapi saya merasa bersyukur bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Karena keluarga saya semua adalah keluarga projo. Bahkan pastor yang membiayai saya selama SMA itu pastor projo. Sepupu saya yang 4 orang juga adalah pastor projo. Tetapi waktu itu saya hanya melihat gambar bapak tua. Dan ternyata itu kemudian kita kenal itu adalah pater pendiri MSc. Dan kemudian saya mengatakan saya akan ikut kamu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menulis surat lamaran ke MSc dan diterima. Di MSc saya mengikuti pembinaan mulai dari pranovis 1 tahun, novisiat 1 tahun di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S1 4 tahun di Manado. Kemudian dilanjutkan dengan masa pastoral 1 tahun di Kalimantan Timur. Kemudian melanjutkan pembinaan mayor tingkat 5-6 kembali ke Manado. Baru masa diakonal di Lubuk. Kemudian ditabiskan imam pada tahun 2009 tanggal 4 Juli bersama dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani panggilan ini apakah ada kesulitan? Apakah berjalan biasa-biasa begitu atau tanpa hambatan? Saya mengatakan bahwa saya sendiri bergumul dengan panggilan ini. Tetapi justru saya merasa bahagia dengan pergumulan ini. Karena saya sendiri merasa bahwa sebuah panggilan tanpa pergumulan itu tidak indah. Sebuah panggilan tanpa tantangan dan kesulitan itu tidak murni.
Tetapi justru pengalaman saya dengan godaan-godaan yang saya jumpai, dengan kesulitan-kesulitan yang saya jumpai, yang saya temui, yang saya alami, justru di situ saya merasa kuat. Semakin dikuatkan dan semakin yakin bahwa ini adalah panggilan saya. Ini adalah jalan yang ditentukan Tuhan untuk saya. Karena saya kemudian mampu melihat bahwa segala kesulitan, segala tantangan, godaan yang hadir dan pernah saya alami, justru itu menjadi satu batu ujian bagi panggilan saya untuk semakin membuat saya dewasa, membuat saya untuk semakin melihat kemurnian panggilan itu. Apakah ada pengalaman terjatuh? Ada, banyak. Tetapi justru kejatuhan-kejatuhan itu kemudian membangkitkan kembali untuk melihat bahwa betapa berharga panggilan ini. Apakah ada kesalahan-kesalahan, ada pergumulan-pergumulan? Ada. Saya katakan ada dan banyak. Sampai saat ini. Tetapi sekali lagi justru inilah adalah sebuah keindahan dalam perjalanan panggilan. Saya diteguhkan dengan hadirnya banyak orang yang pernah saya jumpai. Nasihat dan kritik yang saya terima, juga petua-petua dan banyak teladan-teladan yang saya lihat. Entah dari teman-teman pastor, bahkan dari umat sekalian yang pernah saya jumpai. Mulai dari saya memutuskan untuk masuk seminari sampai pada saat ini. Satu hal yang membuat saya kuat dalam menjalani panggilan itu adalah pengalaman tadi waktu saya masuk seminari. Ketika saya gagal pertama untuk tes masuk seminari, saya selalu teringat dengan itu. Betapa sedihnya kalau saya meninggalkan panggilan ini. Itulah yang membuat saya kuat. Bahwa dulu ketika dinyatakan saja tidak lulus, betapa sakit hati, betapa hancur perasaan. Tetapi sekarang panggilan itu sudah ada, sudah tertanam, sudah hidup. Apa alasannya kalau harus meninggalkan panggilan ini? Sehingga itulah sekali lagi yang membuat saya bahwa saya kuat dengan segala pergumulan yang saya jumpai, dan saya melihat sekali lagi itu adalah justru rahmat yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat saya semakin kuat. Dan saya harap juga saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian juga bisa memaknai hidup dengan cara yang sama. Dalam keluarga tidak sedikit pergumulan yang dijumpai, kesulitan yang dihadapi. Sama dengan kami, para biarawan-biarawati, para frater, para imam juga mengalami hal yang sama. Tetapi mari kita jadikan pengalaman pergumulan ini sebagai saat berahmat bagi kita untuk semakin yakin bahwa panggilan kita adalah jalan pilihan kita yang sudah diberi oleh Tuhan. Bahwa suami kita adalah rahmat bagi kita, istri kita adalah juga berkat untuk kita, dan hidup berkomunitas kita, tarekat, kongregasi, ordo kita sekarang ini adalah rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita tinggali sebagai biarawan, biarawati, sebagai imam, sebagai frater atau suster. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam setiap perjalanan hidup panggilan kita, entah panggilan berkeluarga, entah panggilan hidup membiara. Semoga demikian. Mari kita